Halo guys, ini adalah prosesor terbaru dari Helix dengan tipe DSP-3S. Dan apa perbedaan dari generasi sebelumnya? Simak terus video ini. Ya, kali ini kita akan coba membuka sebuah prosesor baru dari Helix dengan tipe DSP-3S yang katanya sih ini varian terbaru dari mereka dengan banyak penambahan fitur yang sebelumnya tidak ada. Oh ya, jadi pastikan teman-teman kalau membeli prosesor Helix itu yang bergaransi resmi ya teman-teman, yaitu garansi resmi ini karena ini dimasukkan oleh importer dengan PT Inti Fokus Auditama. Jadi pastikan teman-teman kalau mau membeli prosesor Helix itu yang bergaransi resmi, karena nanti kalau teman-teman ada apa-apa itu nanti gampang untuk memperbaiki atau mengurusnya. Jadi kalau kita lihat sepintas masih sama aja, ini desainnya dari generasi sebelumnya. Oke, ini ada apa aja? Technical data input 6 RCA, 6 high level, 1 optical, 1 koaksial, dan remote in. Bedanya dari sebelumnya, itu dia nggak ada input koaksial, dan ini tertulis koaksial bisa sampai 192 kHz. Ini cukup bagus berarti. Dan ini ada bacaan tulisan high resolusi audio. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau membeli prosesor ini dia sudah support high resolusi ya, jadi sudah sangat bagus. Oke, kita lihat lagi. Ini frekuensi respon 10 Hz sampai 44.000 Hz. Oke ya, technical data seperti biasanya sih. BB schedule, slot hack. Ya, ini adalah slot, kartu slot ini. Jadi prosesor Helix itu kan gini teman-teman, kalau ini kan bisa dipakein modul Bluetooth, cuman belinya itu terpisah. Jadi kalau teman-teman pengen prosesor ini bisa connect pakai Bluetooth ke handphone gitu misalnya, bisa. Nanti tinggal beli modulnya, nanti tinggal pasang di sini sudah disediain soket buat Bluetooth ya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama aja, kita langsung buka aja. Oke, kita lihat ada apa aja. Jadi ini ada buku manual DSP-3S high resolusi 8 channel signal processor dengan 90 kHz per 24 bit signal. Oke, kita taruh dulu. Ini ada stiker juga ya teman-teman, stiker biasa, bisa tempelin mana-mana ini. Dan ini ada kartu garansi ya. Yang paling penting sih ini ya teman-teman, jangan sampai kertas kartu garansi ini lupa naruhnya, nanti repot kalau teman-teman sampai ini nggak ada, kalau misalnya produknya ternyata ada masalah gitu. Oke, kita lihat penutup. Kita lihat ini adalah USB biasa buat connect dari prosesor ke laptop gitu, ke programnya audio preset tool itu standar. Dan ini adalah kelebihan dari DSP yang sebelumnya, nanti saya jelasin. Oke, kita taruh sini dulu. Ini ada biasa baut standar 4 biji, dan ini adalah unitnya. Sepintas ini masih terlihat sama dengan yang tipe sebelumnya. Dan perlu diketahui Helix itu dari dulu desainnya selalu sama ya kayak. Jadi seperti ini dari dulu, nggak pernah dia ada perubahan desain. Mungkin karena dia pengen memberikan ciri khas sendiri sih. Kalau prosesor Helix itu seperti ini, jadi nggak neko-neko. Mau dia yang 10 channel, 12 channel, segala macam, itu desainnya semua kurang lebih seperti ini. Oke, langsung kita buka aja. Oke.
saya minggirin dulu ya teman-teman. Oke, baik, kita lihat ini ada apa aja. Ini ada bacaan Helix made in Germany. Helix prosesor importer PT Fokus India Audio Tama Jakarta, dibuat di Jerman. Jadi emang benar ini teman-teman, ini prosesor ini emang benar-benar dibikin di Jerman. Jadi bukan hanya lisensiat, dia kayak sebenarnya aksen ada glossy gitu, tapi ada aksen serat-serat gitu, jadi sedikit kayak ngedov gitu ya teman-teman. Ada bacaan Helix DSP 3S made in Germany ya, seperti biasa. Oke, kita lihat nih tampilan sebelah pinggir. Oke, kita jelasin satu-satu. Jadi prosesor ini dilengkapi dengan 6 input RCA ya teman-teman. Jadi ini ada A, B, C, D, E, F, dan ini ada koaksial. Jadi yang versi sebelumnya itu dia hanya ada digital optical input, dan untuk kali ini dia tambahin dengan koaksial input. Jadi kelebihannya satu ini, dia bisa sampai sampling rate 192 kHz ini koaksial inputnya. Jadi cukup menarik ya teman-teman dari penambahan ini. Dan ini adalah high level input, dia juga 6 channel juga, A, B, C, D, E, F. Dan ini seperti biasa soket buat power, plus min, remote in, dan remote out. Oke, kita balik di sini. Dan prosesor ini ada 8 channel outputnya. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ini cukup komplit sih kalau saya bilang. Prosesor dengan 8 channel itu kalau sekarang itu kayak sudah minimal, kalau kita bangun sistem 3W itu pasti butuh 8 channel. Jadi ini udah cukup lah kalau teman-teman mau masang audio dengan sistem 3W aktif. Dan ini saklar biasa, grounding, ISO 200 ohm buat pilihan, saklar kontrol. Ini bisa buat reset juga. Ini ada LED status. Jadi dia kalau proteksi itu dia berwarna merah, kalau dia jalan warnanya hijau. Dan ini ada USB tadi, ini buat setting ke komputer, dan ada SCP. Nah ini adalah soket yang terbaru, dari generasi sebelumnya itu tidak ada. Jadi saya jelasin sedikit ya teman-teman. Prosesor Helix itu kalau dia pasang director itu ada konektornya seperti ini. Nanti yang generasi sebelumnya kan seperti ini, langsung nancep ke prosesor. Lah permasalahan yang sering dialami untuk saat ini, prosesor Helix kalau pakai director itu karena koneksi directornya itu kan dia kayak kurang kuat gitu ya teman-teman. Jadi kalau nanti buat jalan, ketarik kabelnya atau kena getaran itu kadang-kadang dia agak longgar. Kalau longgar itu directornya nanti jadi error. Dan kalau error prosesornya ini juga nggak mau jalan. Yang selama ini sering ditemui itu kalau pakai director seperti itu. Dan untuk tipe ini dia sudah di istilahnya di pembaruan pada soketnya ya teman-teman. Jadi dia sudah nggak pakai soket ini, tapi pakai soketnya ini langsung tancap ini. Dan yang ujungnya sini ini dipakai buat konektor ke directornya. Jadi director yang model lama pun masih aman. Jadi cukup bagus ini karena selama ini sering ada masalah di sini. Oke, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk fitur-fiturnya nanti teman-teman bisa coba buka sendiri di situsnya Helix seperti apa. Kita langsung lanjut buka softwarenya aja ya teman-teman. Apakah ada perubahan dari tipe sebelumnya atau bagaimana, dan cara buka softwarenya seperti apa. Simak terus videonya. Oke, baik teman-teman, jadi seperti ini setelah aplikasinya tadi kita buka di load nomor 1, memori 1. Tampilannya kayaknya ini masih seperti biasa ya, masih seperti yang versi-versi sebelumnya, nggak ada perubahan. Oke, bagi teman-teman kalau yang sepertinya belum pernah buka aplikasi Helix ini dan bagaimana cara settingnya, apa yang dilakukan di awal,
Baik, saya akan tunjukkan. Jadi teman-teman setelah buka ini kita lihat dulu IO nya ya teman-teman. Ini input output, silahkan teman-teman buka di sini. Oke, kita buka. Ini ada pilihan routing. Jadi kalau input RCA itu yang 6 channel tadi dan high input itu masuknya di sini, yang ini A B C D E F. Jadi teman-teman misalnya pakai input RCA, tinggal ini ditarik-tarik ya. Misalnya tarik sini, misalnya tarik sini. Tariknya harus seperti apa, ini tempatnya di mana, teman-teman nggak usah bingung. Jadi gini, misalnya ini kan input, yang sebelah sini adalah output A B C D E F. Output A dipakai untuk apa, katakanlah misalnya dipakai untuk Twitter misalnya. Ini kan ada pilihan, nanti teman-teman tinggal pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Sore teman-teman, wah malam-malam ini masih ramai di jalan, dan karena ini pinggir jalan jadi agak suaranya agak kencang. Oke, jadi misalnya ini saya pakai buat Twitter hike ya. Jadi ini kan channel A, dari inputnya ini teman-teman misalnya ini belum ada, teman-teman tinggal tarik. Oh A berarti kiri kita pakai buat Twitter kiri. Ini yang kanan untuk Twitter kanan. Jadi seterusnya seperti itu. A kita taruh sini. Nah ini karena sudah ada ya, kita nggak bisa, oke kita hilangin dulu aja. A low yang kiri, B low yang kanan. Jadi seperti itu ya teman-teman, cukup mudah sih kalau saya bilang. Ini buat routingnya, dan ini misalnya kita pakai yang buat Bluetooth. Jadi yang saya bilang dari awal tadi, kalau misalnya teman-teman pakai Bluetooth, modul Bluetooth yang eksternal itu, jadi kan nanti kalau kita beli modul itu kita pasang, nanti dia ngikutnya routingnya di sini. Jadi aux L atau hack ini buat konektor Bluetoothnya. Jadi ya sama aja seperti tadi yang analog, kita tinggal tarik-tarik gitu maunya seperti apa. Oke, setelah itu ada digital routing. Digital routing ini adalah optical dan koaksial. Jadi masuknya nanti di sini semua. Jadi sama aja caranya seperti yang analog ini, tinggal tarik-tarik. Dan defaultnya ini sudah cukup benar sih kalau saya bilang. Jadi kalau teman-teman misalnya bingung, ini nggak usah diutik-utik, dia nanti udah bunyi. Oke, dan setelah itu kita cuman mikir outputnya teman-teman mau pakai apa. A untuk Twitter, B Twitter, C midbus, D midbus. Ya udah, tinggal ganti-ganti ya. Misalnya teman-teman mau diganti apa, tinggal klik ini ya. Ini menurut saya cukup mudah. Setelah itu kita masuk ke crossover, main menunya. Main menunya seperti ini. Ini A B C D E outputnya. Misalnya teman-teman yang A tadi buat Twitter ya teman-teman, kita yang paling enak kalau ngisi ini kita link aja, biar kanan kiri itu kita cukup nulis sekali dia sudah sama nanti. Oke, misalnya Twitter kita biasanya pakai 4000, kita ketik aja 4000. Enaknya Helix itu gitu, bisa diketik frekuensinya. Oke, slope misalnya kita pakai 18 saja ya teman-teman. Oke, setelah itu yang low nya juga 4000. Ini mid pass ya teman-teman, slope kita kasih 18. High passnya subwoofer kita kasih 50. Ya 50, slope-nya kita kasih 24. Oke, ini speaker belakang rear. Jadi atasnya kita nggak perlu potong karena dia kan full range nanti. Ayo kita tinggal motong yang bawahnya aja. Misalnya kita potong di 200 gitu. Oke, berarti harus semua itu kalau mau ngilangin angkanya. Kita slop kasih 24 juga. Ini speaker center biasanya saya di area midrange sih, misalnya 400 gitu. Ini juga sama 18. Kalau bagian atasnya nggak perlu potong karena dia kan full range nanti. Terus subwoofer cuma tinggal cutting yang bawahnya aja, kita cutting 50. Slope 24 sudah benar. Oke, jadi seperti ini tampilan main menunya. Ini ada crossover, misalnya ini HP kita untuk Twitter, dan bawahnya ini tampilan dari equalizer-nya. Equalizer ini cukup
bagus ya kalau saya bilang, soalnya ini sudah terbagi 31 band, jadi cukup komplit, cukup akurat. Dan bagusnya lagi itu satuan dB nya itu dia bukan 1 dB tapi 1/4 dB, 0,25, jadi ini lebih presisi kalau saya bilang sih. Dan ini titik misalnya kita titik 5 kilo, ini bisa diganti-ganti juga di sini, misalnya 5100 gitu, sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja sih. Jadi kalau menurut saya EQ nya seperti ini dan pengoperasian sangat mudah banget. Kalau teman-teman ini sudah paham, kita lewatin dulu. Kita tadi sudah tempo belum ya? Oke, setelah crossover kita masukkan, jadi kan pertama kita masuk I/O, input output, setelah itu kita masuk crossover. Setelah crossover sudah kita input, sekarang kita masuk ke time delay. Jadi di sini enaknya Helix itu dia ada dua mode delay mode sama distant mode. Delay itu kita bisa masukkan di sini angka-angka yang sudah jadi satuan milisecond satuannya. Kalau misalnya kita ada alat buat menghitung ini, itu juga lebih gampang, nanti masuknya di sini. Kalau kita misalnya nggak ada alat dan kita nggak tahu rumusnya, kita mending ambil yang distant mode ini. Caranya gimana? Cukup gampang sekali ini teman-teman. Teman-teman tinggal pakai meteran, tinggal tarik per speakernya itu berapa jaraknya sama telinga. Misalnya subwoofer kita tarik dari box subwoofer ke telinga kita berapa, nanti ketemu angkanya kita masukin sini. Terus mid bass kanan kita tarik juga ke telinga kita, nanti dia ketemunya berapa jaraknya, tinggal masukin sini. Twitter juga gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ini sudah semua dimasukkan, nanti ini sudah kurang lebih sudah benar, nanti staging sudah dapat, dia akan posisi vokal sudah di tengah. Jadi ini sudah lumayan bantu sih kalau saya bilang. Jadi setelah ini udah selesai teman-teman ya. DCM ini nggak perlu di setting, ini dibikin off aja, soalnya kita nggak pakai director. Ini buat settingan director sih, jadi kalau kita nggak pakai director ini cukup di off. Efek ini juga mending kalau saya sih selalu saya off kan, soalnya kan ini buat kayak ngepost gitu kan teman-teman. Kalau saya sih lebih seneng suara yang flat gitu soalnya, jadi semua settingan saya setting di crossover yang main menu ini aja. Ini biasanya saya offin sih. Kalau teman-teman misalnya pengen coba-coba ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya teman-teman ini bingung buat apa, mending ini di offin aja. Oke, setelah itu kita balik ke menu tadi. Dan seperti ini penampilannya, ini cukup sederhana ya, bukan sederhana sih, ini cukup bagus, cuman pengoperasiannya cukup sederhana. Teman-teman pasti banyak paham lah, soalnya tampilannya kan ini sangat familiar buat teman-teman gitu. Oke, setelah selesai misalnya kita sudah atur EQ nya segala macam ini udah benar, nah ini tinggal save. Oh ya teman-teman, jadi yang delay ini tadi, kalau misalnya teman-teman pengen tahu rumusnya, pengen ngitung satuan milisecondnya gitu, silahkan tonton video saya yang sebelumnya. Itu ada cara-cara menghitung delay itu, dasarnya dari mana, nanti ketemunya berapa, itu ada, coba teman-teman cari aja nanti. Dan ini EQ juga nanti saya belum bikinkan video buat EQ yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi nanti pasti akan kita bikinkan EQ nya harusnya seperti apa, nyari crossover ini juga bagaimana. Ini ada di video sebelumnya juga kalau crossover ini. Oke teman-teman, kalau ini sudah cukup, sudah paham, silakan teman-teman masuk di save ini. Ini buat nge-save. Jadi teman-teman mau nge-save di memori berapa, ini bisa tinggal pilih, misalnya memori 1, tinggal klik itu. Kalau udah oke, tinggal save. Jadi bedanya Helix DSP-3S sama yang sebelumnya itu di salah satunya di sini juga, selain dari di input koaksial itu, dan ada soket buat director yang semakin kuat itu, dan salah satunya ini juga dia bisa menyimpan memori, ada 10 memori. Kalau yang generasi sebelumnya itu kan dia hanya 2.
Oke, setelah teman-teman pilih mau disimpan di memori berapa, silahkan teman-teman klik. Setelah itu save. Kali ini nggak saya save ya teman-teman, kita close dulu aja, soalnya ini kan barang baru, ini hanya buat coba-coba. Nanti nggak enak kalau misalnya ada customer beli browser terus dibukanya dia sudah ada bekas settingannya gitu ya. Emang bisa di reset sih, tapi mending ini kan masih baru, jadi ya, mending saya biarin gini aja dulu. Oke teman-teman, untuk sementara videonya sampai sini aja. Nanti biar nggak lama-lama durasinya gitu. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau enggak, teman-teman bisa kunjungi Instagram kita, Sound Art Blitar. Nanti teman-teman bisa DM di situ, nanti pasti akan saya jawab semampu saya. Oke teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan like dan subscribe ya. Selamat menonton dan terima kasih telah menonton. Tonton video lain dari kita juga. Di situ banyak sekali tutorial cara-cara yang khususnya buat tema-tema audio mobil gitu. Dan sekian dulu, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.